Salih Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Hadirin wal hadrat kaum muslim wal muslimat jamaah ta'lim subuh Masjid Izzatil Islam, semoga kita yang berada di majlis ilmu ini selalu diberkahi, dicintai dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kehidupan yang masih tersisa. Semoga kita kembali menuju Allah dengan bekal amal saleh yang cukup. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kajian fikih muamalah pada pagi ini tentang hukum wasiat dalam tinjauan fikih. Di dalam kitab-kitab fikih klasik, wasiat ini disatukan dengan bab wakaf ya. Wakaf. Karena terlalu panjang ya, takutnya jadi saya mengkhususkan hanya wasiat. Tetapi kaitan ini pasti itu ada dengan masalah hukum wakaf di dalam Islam. Apa itu wasiat? Wasiat secara bahasa berarti akad atau kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan sesuatu sebagai amanah untuk dilaksanakan. Pesan yang disampaikan oleh orang yang punya hak untuk wasiat kepada orang lain di luar ahli waris. Karena ahli waris nggak boleh ya orang tua itu berwasiat secara hukum. Kenapa? Karena hukum wasiat itu sudah dihapus oleh ayat Al-Mawaris. Tanpa dipesan, anak dan istri itu pasti dapat jatah. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hukum pembagian warisannya. Secara istilah, wasiat adalah memberikan hak kepemilikan kepada orang lain setelah meninggal dengan cara mendermakan sebagian harta yang dimilikinya, apakah dalam bentuk barang atau hak pemanfaatan. Memanfaatkan saja tapi tidak memiliki. Nanti kalau saya meninggal dunia, yaitu rumah saya silakan pakai saja. Pemanfaatan namanya. Ada juga barangnya yang dikasih, silakan. Ini untuk kamu umpamanya ya. Ini dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Juga masuk definisi wasiat yaitu inna ma yaf'aluhu al-'abdu fi hayatihi. Wasiat adalah apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba di masa hidupnya untuk mendapatkan manfaat setelah kematiannya, yaitu tentu pahala ya. Yaitu dengan cara mendermakan hartanya atau barang yang berharga yang diberikan kepada selain ahli waris. Seperti apa? Mendermakan harta tertentu atau rumah atau mobil atau yang lainnya. Sehingga ini lebih bagus kalau dijadikan hukum wakaf ya, karena wakaf itu milik umat ya, tidak bisa diperjualbelikan lagi. Ya masjid ini ya tentu wakaf ya Pak ya. Kalaupun belum diproses secara legalitasnya ya masjid wakaf sudah. Apapun yang diberikan kepada
sarana ibadah masjid yang mulia ini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bangunan ini pasti akan tua, nantinya akan rapuh, datang lagi generasi yang mungkin merenovasi. Apakah hilang pahala orang yang berinfak untuk masjid setelah masjid itu dirubah, direnovasi? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap berjanji melalui sabda Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang membangun sebuah masjid sekalipun sebesar kandang apa Pak? Kandang burung ya, dalam hadis itu kecil kan, masjid kecil. Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surganya nanti. Ya. Jadi apapun yang kita dermakan sudah lillahi ta'ala. Sempat ada orang tua, dia itu muzaki, anaknya itu terbilang mustahik. Tapi kan secara hukum tidak boleh zakat orang tua ya diberikan kepada anak. Atau sebaliknya. Datanglah kepada Nabi SAW. Si muzaki ini, sang ayah ini, ya Rasulullah, kok zakat saya itu diterima oleh anak saya? Apa kata Nabi jawabannya? Laka ma nawaita, bagimu apa yang telah kamu niatkan. Walahu ma akhaz, dan baginya apa yang telah dia dapatkan. Enggak ada masalah kalaupun dianggap itu salah alamat secara mustahiknya, karena sudah dimanfaatkan dana zakat itu oleh anaknya. Ya. Jadi yang penting nawaitunya Pak ya, nawaitu kita. Ya, adapun nanti mungkin di lapangan salah sasarannya, yaitu bukan urusan kita. Wasiat adalah perjanjian untuk mengurus sesuatu atau mendermakan harta setelah wafat. Ini dalam kitab Minhajul Muslim. Ya, semua definisi hampir sama Pak ya, cuman mungkin agak sedikit yang memperluas ya definisi itu. Adapun hukum wasiat ini diperbolehkan, disyariatkan melalui kitab suci Al-Quran dan juga ada dalam sunnah-sunnah Rasul SAW. Yang ketiga ada ijma ulama, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama. Dan yang keempat juga dalil rasio. Secara akal sehat bahwa wasiat ini ada kemaslahatan. Kemaslahatan untuk orang lain dan kemaslahatan untuk yang berwasiat sehingga dia mendapatkan amal soleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, syahadatum bainakum idza hadra ahadakumul mautu hinal wasiyah isnani dawa adli minkum. Kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang beriman, kita semua, apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian, sudah dekat Pak. Ya biasanya yang pasti meninggal itu orang tua ya Pak. Udah pasti itu. Sunnatullahnya yang tua-tua itu duluan. Kita sebagai ayah, ya sebagai suami, kita merasa kita sudah lanjut usia, maka itu dianjurkan kita memberi wasiat, pesan. Kemudian wasiat itu juga disaksikan oleh dua saksi yang adil. Bukan cuma kita bilang ini nanti untuk ini untuk siapa, ya kan? Tetapi datangkan saksi dua. Nah, karena ini ada saksi berarti wasiat itu afdalnya tertulis. Bukan secara lisan. Afdalnya tertulis, ya. Kemudian ayat lain, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Kalau si almarhum ini punya hutang, tapi juga ada wasiat, maka yang didahulukan adalah hutang dulu.
penyelesaian hutang, baru wasiatnya dilaksanakan. Karena hukum wasiat ini tergantung kondisi, bisa wajib, bisa sunnah, bisa saja hukumnya makruh, bisa saja hukumnya mubah, atau bahkan wasiat itu hukumnya haram. Ini tergantung keadaan. Sehingga tidak bisa katakan wasiat itu wajib, enggak. Ya. Kemudian wasiat dalam as-sunnah, hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatan indahu." Ya. Maktubatun indahu. Tidak sepantasnya seorang muslim menyimpan sesuatu yang hendak ia wasiatkan selama 2 malam, kecuali wasiat itu tertulis di sisinya. Kalau sudah ada dalam pikiran kita akan menyampaikan wasiat, itu nggak boleh lebih dari 2 malam, Pak. Udah tulis langsung. Jangan berlama-lama. Badiru bil a'malis sholihat. Segerakan amal-amal saleh itu, jangan ditunda-tunda. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bahwa wasiat kita ini harus segera ditulis dan datangkan 2 saksi yang adil. Kalau kita nggak ada umur, Pak, langsung ya jelas tuh tertulis. Termasuk mungkin hutang, ya catatan hutang, supaya tidak menjadi beban bagi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum wasiat itu wajib bagi orang yang punya hutang atau titipan atau hak orang lain yang harus ditunaikan, karena dikhawatirkan akan menjadi beban baginya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini catatan buat kita. Jangan kita ya meminjam uang, apakah itu ke bank atau kepada pribadi, nggak ada catatan, nggak ada pesan. Titipkan kepada istri kita. Ya. Kalau perlu anak kita juga tahu, yang sudah dewasa, ayah punya utang. Nanti ini harus ditunaikan ya dari harta warisan yang ada. Kemudian yang kedua adalah wasiat, hukumnya sunnah. Sunnah nih, Pak, yang kedua ini. Bagi orang yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah dan ahli warisnya juga termasuk orang yang kaya, cukup. Ya karena tidak untuk ahli waris, Pak, wasiat ini, berarti siapa? Al-aqarib, kerabat. Mungkin keponakan, mungkin paman. Yang punya ada hubungan kekerabatan. Nah, ini hukumnya sunnah. Bagi orang yang demikian disunahkan mewasiatkan sepertiga hartanya atau kurang dari sepertiga. Jadi batasan maksimum itu adalah sepertiga wasiat itu. Sekalipun kalau kita bagi dengan cara apa? Pesan kepada anak-anak kita, kita sudah tua, Pak, kita kumpulin anak-anak itu. Dan kita sangat sayang dengan anak bungsu biasanya. Oh, dikasihlah jatah warisan lebih daripada yang lain. Ya silakan, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari total yang diwariskan itu. Kemudian juga sabda Nabi SAW, ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini redaksinya dari Nabi, tetapi isinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya qala Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ya ibna Adama, isnatani lam takun laka wahidatun minhuma ja'altu laka nasiban min malika hina akhadtu bikazamika la utahiruka bihi wa uzakkika wa salatu ibadi alaika ba'da inqidai ajalik. Hai anak Adam, kita semua manusia, ada 2 perkara di mana kamu tidak memiliki hak pada salah satu dari keduanya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa? Aku jadikan bagian untukmu dari hartamu, yaitu wasiat tadi itu, ketika aku menarik kerongkonganmu atau mewafatkanmu, agar aku dapat membersihkanmu dan menyucikanmu dengannya. Yang kedua adalah doa hamba-hambaku kepadamu sesudah ajalmu, sesudah kematian. Jadi yang bisa
diambil manfaat oleh kita itu adalah wasiat untuk kebaikan tadi, ya. Yang kedua adalah doa-doa hamba-hamba Allah yang soleh untuk kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya, mendatangi Rasulullah SAW tentang wasiat, ya beliau bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku mendermakan hartaku 2/3-nya? La, kata enggak boleh. Bolehkah separuhnya Rasulullah? Enggak boleh. Nabi katakan sulus, wasulusu kathirun, sepertiga saja, dan itu sudah banyak. Apa pertimbangan Nabi SAW hanya membatasi sepertiga? Kata Nabi, innaka antadara warasataka agniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, khairun, itu lebih baik, min antadarahum alatan, daripada engkau tinggalkan mereka itu dalam keadaan susah. Yatakaffafunan nasa, kemudian dia meminta-minta kepada manusia, jadi pengemis, Pak. Jadi kalau kita dikasih kemudahan Allah, ya udah. Kalaupun ingin berwasiat untuk orang lain, itu hanya maksimalnya berapa? Seperti saja. Karena ahli waris harus diutamakan, ya. Tapi ada juga, Pak, semuanya diwariskan, ya, tidak ada yang diwasiatkan. Kemudian syarat wasiat ini, yang pertama, penerima wasiat harus seorang muslim, dewasa dan berakal sehat. Berarti tidak boleh kita ya menitipkan wasiat kepada non muslim. Karena fikih ini kan mengatur untuk kita, ya secara khusus. Kemudian yang kedua, pemberi wasiat yang sedang sakit disyaratkan harus berakal sehat. Ya sakit ini kan macam-macam, Pak. Kalau sudah terganggu ingatannya, maka saat itu tidak boleh ya dia berwasiat. Tunggu sampai pulih akalnya. Ya, contoh orang yang stroke pasti terganggu ingatannya itu. Ya. Dan berkuasa penuh atas apa yang diwasiatkan, bahwa itu milik dia. Kalau ada bagian orang lain, ya itu harus persetujuan orang lain. Nggak boleh dia melakukan wasiat sedangkan di dalamnya ada hak orang lain. Yang ketiga, wasiat diperbolehkan pada hal-hal yang mubah, bukan pada perkara yang diharamkan atau yang dianggap bid'ah oleh agama. Kalau kita mengatakan nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ini titipkan kepada pembangunan bapaknya tempat maksiat, ya nggak bisa, atau untuk membantu sarana ibadah milik agama lain, apakah itu Hindu, Buddha atau Nasrani, ini termasuk yang diharamkan, yang nggak boleh. Nah, cuman ada pertanyaan, Pak, bolehkah kalau ada non muslim itu nyumbang untuk ya kebaikan umat Islam, membangun masjid, ya. Sempat juga di Idul Adha, Pak, di satu perumahan itu dia non muslim, ya Nasrani, tapi senang dengan amalan kurban itu. Datanglah dia kepada DKM, Pak, saya sangat mendukung yang namanya Id kurban ini, ya Idul Adha. Saya menyumbang seekor kambing. Nah, panitia tanya ke saya, gimana Ustaz? Ya boleh, terima aja. Cuman niatnya dihadiahkan aja untuk kaum muslimin. Karena syarat dia untuk menjadi ibadah ini, penyembelihannya, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Ya. Doakan Allah madihi, ya Allah, berikan dia hidayah. Kan boleh doa ya. Allah mahdihi, Allah maj'alni sababan liman hitada, ya Allah jadikan aku sebagai penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Ya kalau ada yang ingin menyumbang, ya silahkan, kita nggak meminta. Memang secara hukum kan kita ya menjalani ini dari mana, Pak? Kaum muslim, ya kalau pihak ngasih di luar itu sih kita terima, nggak ada masalah.
Kemudian yang keempat, penerima wasiat harus menerimanya. Jika ia menolak, maka wasiat dianggap tidak sah. Wah, saya nggak siap. Ya, berat ini amanahnya masalahnya. Saya nggak siap. Nah, ini nggak jadi wasiat ini, Pak. Karena penerima wasiat ini nggak siap. Ya. Kemudian berbentuk hukum tentang wasiat. Yang pertama, pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya selama ia masih hidup. Karena ada kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini berarti kalau perkataan sahabat namanya asar, Pak. Kalau Nabi itu hadis. Jadi ada asar dalam kehidupan Umar bin Khattab ini, ya. Seseorang diperbolehkan mengubah wasiatnya sesuai dengan kehendak selama dia itu masih hidup. Apalagi cuman baru niat, Pak, belum ada saksi dua itu. Dia akan mewasiatkan. Maka itu boleh dibatalkan oleh yang bersangkutan. Kecuali sudah ada dua saksi, ya, udah ditulis. Oh, saksinya keberatan. Nggak bisa begini nih. Jadi harus dilaksanakan. Ya dilaksanakan, Pak. Jangan dicabut lagi kebaikan itu. Ya. Tapi kalau belum ada dua saksi masih boleh untuk dibatalkan. Yang kedua, bagi pemberi wasiat yang mempunyai ahli waris tidak diperbolehkan berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya. Ini hadis tadi riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang ketiga, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris meski hanya sedikit, kecuali seizin ahli waris yang lainnya. Lihat, Pak, karena sama-sama punya hak, dia wajib mendapatkan. Maka kalau dikasih ke yang lain lebih dalam bentuk wasiat, itu harus dapat izin dari yang lain. Ya. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin illa ayyasha al warasah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali dikehendaki oleh ahli waris lainnya. Nah, mungkin kita bisa kombinasi, Pak, ya. Hukum mawaris kita pakai, kemudian juga diikuti, dikuatkan dengan wasiat. Kan kombinasi ini. Atau semuanya ditentukan oleh pesan atau wasiat orang tua. Berarti fikih mawarisnya tidak dipakai. Cuman kaidahnya, kita lebih mencintai salah anak kita, silahkan kasih lebih, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga. Kuatkan lagi dengan izin ahli waris yang lainnya. Kalau nggak mengizinkan, kita nggak boleh, Pak, sekalipun kita sebagai orang tua, ya. Yang keempat, bila sepertiga ini harta yang diwariskan tidak cukup, maka harus dibagi rata. Bagi rata semuanya itu, ya. Berapapun dapatnya, ya, seperti itu kaidahnya. Kemudian yang kelima, wasiat tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah melunasi hutang. Karena ada hadis Nabi SAW, wa yuzkaru anna Nabi SAW qada bid-daini qabla al-wasiyah. Nabi SAW menunaikan hutang sebelum wasiat. Ya, jadi selesaikan dulu hak Bani Adam, ya, yang wajib baru yang sunnah dilaksanakan, ya. Berarti hukum wasiat di sini jadi sunnah karena dia punya hutang, ya. Yang keenam, wasiat dengan sesuatu yang tidak ada di tempat atau dengan yang belum ada, hukumnya boleh. Misalnya, seseorang mengatakan, ya, dalam wasiatnya, dari hasil ternak kambing ini nanti, ya, anak-anak kambing ini berikan kepada si fulan. Belum ada anak kambingnya itu, Pak, ya. Atau tanaman yang saya tanam ini saya sumbangkan untuk umum. Wasiat. Padahal tanamannya baru ditanam, pohonnya baru ditanam, belum berbuah. Sesuatu yang belum ada diniatkan untuk disumbangkan atau diwakafkan, itu menjadi wasiat yang dibolehkan.
Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan wasiat oleh si penerima wasiat boleh ditunaikan di masa hidupnya si pemberi wasiat atau setelah meninggalnya, dan juga si penerima wasiat boleh mengajukan pengunduran dirinya. Udah, saya nggak siap jadi penerima wasiat ini, ganti ke yang lain aja. Itu boleh, Pak, kalau yang bersangkutan tidak bersedia. Kemudian yang kedelapan, wasiat yang sudah ditentukan secara khusus tidak boleh dialihkan untuk yang lain. Khusus itu dengan waktu atau dengan tempat. Kalau nanti ayah meninggal dunia, ya, ini sepertiga harta warisan sumbangkan untuk masjid. Maka tidak boleh disumbangkan untuk madrasah, tidak boleh disumbangkan untuk majelis taklim. Kenapa? Ini wasiat sudah definitif, khusus. Yang sudah ditentukan, maka tidak boleh dialihkan ke yang lain. Kesembilan, jika wasiat telah ditunaikan, kemudian pemberi wasiat tersebut punya hutang, maka penerima wasiat tidak wajib menanggung hutangnya. Udah dilaksanakan wasiat itu, ternyata ada temuan si pemberi wasiat ini punya hutang. Apakah kewajiban bagi yang menerima wasiat? Enggak, karena sudah habis dibagi-bagikan, ya. Kemudian yang ke-10, jika pemberi wasiat mewasiatkan sesuatu kemudian barang tersebut itu rusak, maka wasiat dianggap batal dan tidak mesti diganti dengan harta lainnya. Ya, mungkin kendaraan, Pak, pas mau diserahkan rusak, ya, maka itu bisa dibatalkan, ya, karena nggak bisa digunakan, nggak bisa dimanfaatkan. Yang ke-11, jika pemberi wasiat mewasiatkan suatu barang kepada salah satu ahli warisnya dan sebagian ahli waris adalah ada yang tidak setuju, maka wasiat tersebut diambil dari ahli waris yang setuju saja, ya. Yang ke-12, jika pemberi wasiat mengatakan, aku berwasiat untuk memberikan sebagian hartaku untuk anak-anak si fulan, maka mafhum kalimat ini adalah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau disebut untuk anak laki-laki si fulan, anak perempuannya nggak dapat. Jadi kata anak-anak itu sudah otomatis masuk, ya, jenis laki-laki dan perempuan di dalamnya. Makanya kalau dalam doa di Quran, Pak, ya, Robbi habli minas solihin, ini yang solehatnya mana gitu? Yang solehatnya mana? Masuk di dalam kata as-solihin. Tapi kalau diganti Robbi habli minas solihat, kita nggak bisa masuk nih yang laki-laki, ya. Yang sama dengan assalamualaikum, sama siapapun assalamualaikum kita. Kata gantinya itu kan antum, laki-laki, muzakkar kan, ya. Ibu-ibu dengan ibu-ibu gimana? Assalamualaikum kan enggak, assalamualaikum juga. Kata ganti untuk muzakkar itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk kaum perempuan. Baik, kalau wasiatnya nanti sebagian hartaku, ya, berikan kepada anak-anak temanku itu semuanya kebagian anak-anaknya, ya. Yang ke-13, barang siapa yang menulis wasiat tanpa disaksikan para saksi, maka boleh menarik kembali wasiatnya dan wasiatnya dianggap batal, ya, ditangguhkan wasiatnya itu. Kemudian ini sangat penting, Pak, supaya tidak ada fitnah. Harus dibuatkan berita acaranya, tertulis. Maka semua bentuk-bentuk amal soleh, Pak, sumbangan-sumbangan itu harus ada bukti tertulisnya, supaya tidak ada fitnah. Faktubuh, catatan paling penting soal muamalah maliyah itu faktubuh, tulis, datangkan 2 saksi yang adil. Bila nggak ada 2 saksi laki-laki, datangkan 1 saksi laki-laki dan 2 saksi perempuan. Nah, kalau perempuan semua gimana? Ya nggak bisa, kecuali sudah kondisi, ya, terpaksa. Kenapa tidak berlaku wasiat untuk ahli waris? Sebab ayat yang menjelaskan tentang wasiat sudah dinasakh, dihapus
untuk ahli waris oleh ketentuan ayat-ayat warisan. Dan dikuatkan oleh sabda Nabi SAW ketika haji wada, ya, ini kan Nabi setelah hajatul wada nggak lama wafat. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin. Mulai hari ini nggak ada wasiat lagi untuk ahli waris itu. Pembagian dengan pesan-pesan itu. Maka otomatis ketika tidak ada wasiat, itu adalah kesepakatan dalam bentuk hibah, pemberian kepada anak-anak kita. Ya. Sekalipun makna wasiatnya itu, pesan itu masih berlaku secara bahasa. Ya, ketika ditentukan oleh orang tua, anak pertama jatahnya sekian, ini sekian, ini sekian, maka disitulah diselesaikan. Ketika ada yang keberatan, ya silahkan disepakati di majelis itu. Bentuk wasiat ini ada dua kemungkinan, umum atau khusus. Ada 4 bentuk wasiat secara sifat hukumnya. Bisa wajib, seperti apa? Melunasi hutang. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ya hutang saya ini dilunasin. Dari mana pelunasannya? Yaitu harta warisan saya. Jadi jangan dibagi-bagikan ke anak saya dulu. Selesaikan yang namanya hutang dan mengembalikan titipan amanat orang lain. Sunnah, wasiat kepada kerabat yang membutuhkan dan anak-anaknya cukup semuanya, Pak, ya. Anak-anak kita itu cukup, ya. Kita berwasiat untuk kerabat kita, itu sunnah. Kemudian bisa dimubah, boleh wasiat orang kaya untuk mendermakan sebagian hartanya. Kemudian makruh bagi orang miskin, ya, dia punya tanggungan anak tapi dia ingin berwasiat. Ingat, karena wasiat ini bukan kepada ahli waris kan, paling dekat itu apa? Kerabat. Agak jauh berarti orang lain, pihak lain. Kemudian bisa jadi hukumnya haram, yaitu wasiat untuk kemaksiatan. Adapun rukun wasiat, pendapat pertama, wasiat hanya dibangun di atas ijab dan qabul. Kalau sudah ijab qabul antara si pemberi wasiat dan penerima wasiat, sudah selesai, itu rukunnya. Pendapat kedua, wasiat sama dengan akad, ya, jual beli. Ada ijab qabulnya, ada objeknya, barang yang akan diwasiatkan. Kemudian ada orang yang menerima wasiat itu. Jadi sama dengan akad jual beli, ya. Jual beli itu kan ada yang bertransaksi, ada barang yang dilakukan transaksi, ya. Kemudian ada yang namanya kalimat atau ungkapan yang diucapkan, ya. Tata cara terlaksananya wasiat ini terlaksana dengan 3 cara, yaitu seperti apa? Dengan ungkapan, ya, kata-kata secara lisan itu sudah terlaksana sungguhnya. Kemudian yang kedua, secara tulisan. Dan yang ketiga, isyarat yang bisa difahami. Dengan bahasa isyarat pun itu bisa, Pak. Ya, mohon maaf, mungkin akal dia masih sehat, cuman nggak bisa ngomong. Dengan isyarat. Ketika isyarat ini bisa difahami, maka itu bisa anggap sah wasiat itu. Namun yang paling kuat adalah dengan tulisan, Pak. Apapun yang menjadi wasiat kita itu ditulis. Ya, datangkan 2 saksi untuk menyaksikan ini, ya, simpan itu wasiat di tempat yang mungkin aman. Nanti ketika, ya, kita meninggal dunia tinggal dilihat, oh ini pesan tertulis dan ada saksinya. Itu yang mungkin lebih kuat, ya. Saya kira itu kajian kita pada pagi ini, dan memang ketika sudah diwasiatkan itu milik orang lain, ya. Dan bisa jadi secara umum itu menjadi wakaf, ya. Maka yang afdal adalah dalam wakaf itu bentuknya, Pak, yang fasilitas umum, menyediakan sarana air bersih, minum, ya, mungkin tempat wudhu, ya, itu kan wakaf semuanya itu. Jadi ketika semakin banyak yang memanfaatkan, maka wakaf itulah yang paling tepat untuk kita lakukan. Ya, saya kira itu mungkin kajian kita pada pagi ini. Silahkan bila ada
hal-hal yang ingin ditanyakan. Boleh tafadhal. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Pak? Tidak setuju. Di poin berapa Pak tadi? Di atasnya? 11. Ahli waris yang setuju saja. Ahli waris. Iya. Ya. Jadi jazakallah khairan Pak atas pertanyaannya. Jadi maunya orang tua punya anak ya 5 lah. Kemudian dilihat oleh orang tua ini yang satu kayaknya susah gitu Pak ya ekonominya. Dikasihlah sesuatu yang lebih dalam bentuk pesan wasiat kepada anaknya ini. Maka tidak boleh dia itu langsung sekalipun tuh milik orang tua ya. Nanya ahli waris yang lain, dikumpulin semuanya ya, karena perintah Allah Pak, wa amruhum syura bainakum, semua urusan itu harus dimusyawarahkan. Ternyata dari 4 ini ya kan, yang satu sudah diistimewakan dengan pesan tadi, wasiat tadi itu ingin dikasih lebih. Karena yang 4 ini tanya, gimana kalian setuju enggak? Yang 2 setuju, yang 2 lagi enggak. Ini tidak membatalkan keinginan orang tua, maka ambillah dari yang setuju saja. Yang tidak setuju ya silakan, itu hak dia, karena dilindungi oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena zawil furud yang sudah pasti dapat jatah ini Pak, tanpa dipesan pun udah pasti harus dikasih gitu loh. Maka buat apa dipesan-pesan itu, diwasiatkan? Kita kalaupun menyalahi aturan fikul mawaris, dosa orang tua itu. Hal yang membatalkan warisan itu apa Pak? Anak membunuh orang tuanya, pindah agama. Kalau ada maunya anak dari keluarga itu pindah agama, orang tuanya orang kaya, punya warisan, nggak dapat dia, batal. Ini kan banyak kasus-kasus tuh ya, orang tua dibunuh oleh anak, nggak dapat anak itu warisan ya. Jadi diambil jatah tadi kelebihan itu dari yang setuju saja. Yang dia setuju nggak apa-apa ya, kalau kamu nggak setuju itu hak kamu kan, memang dilindungi ya. Tidak membatalkan keinginan orang tua ya. Ya mudah-mudahan kalau dikasih nasihat yang sifatnya menyentuh hati Pak, saya yakin setuju ya, karena orang tua juga ya punya kebijakan. Makanya jangan disampaikan satu-satu, dikumpulin semua, didiskusikan di situ di majlis. Gimana ini? Kalau kamu kan sudah alhamdulillah cukup ya. Makanya kalau udah menggunakan fikul mawaris Pak, bagi rata semua dengan adil. Nanti kalau si kakaknya ingin menyumbangkan kepada adiknya, silakan setelah dibagi. Jangan kita langsung kasih kepada yang membutuhkan karena susah hidupnya. Bagi dulu. Mau anak yang sudah sukses, yang belum, ya itu bagi rata.
Kalau itu jatah warisan. Kalau nanti dia ingin sumbangkan, dia yang nyumbangkan kepada saudaranya setelah dibagi gitu loh. Ya. Begitulah Islam mengatur kita dalam masalah muamalah maliyah. Dan ayat warisan itu adalah ayat yang sangat detail. Karena Allah Maha tahu konflik kita Pak selalu masalah ini. Ya. Jangankan dengan orang lain, dengan satu keluarga saja bisa bermusuhan karena pembagiannya tidak sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan, ada dua kemungkinan. Kita membagikan harta kita kepada anak-anak kita dengan cara wasiat atau dengan fikih mawaris. Enggak ada wasiat berarti fikih mawaris yang dipakai. Sekalipun tadi dihapus ayatnya, cuman tidak membatalkan semua konten hukumnya, muatan hukumnya. Boleh, tetapi tidak lebih dari sepertiga dari total hartanya. Kalau 1 M berarti 300 juta ya Pak ya. Lebih mulai dari itu 350 juta nggak boleh. Kenapa? Maksimum adalah pembagiannya sepertiga dari total harta yang dimiliki. Saya kira itu. Ada lagi Pak? Fadhal. Ya. Iya. Separuhnya. Pada mendengar wasiat itu, yang sadar dan mengiyakan karena anaknya sudah sakit parah. Tapi setelah wafat diterima hartanya, diberi turunannya, sehingga anak kita sakit. Kalau dikasih sepertiga dengan anaknya 23 anaknya banyak, apalagi anak perempuannya juga yang mendapat sebagian daripada laki-laki, nilainya jauh lebih kecil daripada sepertiga yang wasiatkan. Ya. Apakah ahli waris tetap menjalankan wasiat? Sedangkan harta yang diwariskan itu sebetulnya intinya juga para pewaris. Ya. Mohon bicaranya besar. Ada 2 poin yang bisa saya tangkap dari pertanyaan tadi. Jadi ketika kisah Abu Bakar As-Siddiq di perang Tabuk ya Pak, itu mendermakan seluruh hartanya dan tanya lagi, gimana dengan keluargamu? Taraktuhum lillahi wa rasulih. Aku titipkan pada Allah dan Rasulnya. Kenapa kok ini tidak dibatasi ketika berinfak dengan semua yang dimiliki di rumahnya itu? Ini bisa jadi kemungkinan ayat ini kan ayat Madaniyah semua ini. Belum Allah turunkan tentang pembatalan wasiat dan diatur lagi dengan ayat mawaris itu.
Maka tinggal lihat konteks sejarah sebabun nuzulnya. Dan bab infak itu tidak ada kaitan dengan bab wasiat. Jadi ketika kita membahas tentang bab wasiat, ya pesan ini supaya tidak liar seperti apa, diaturlah tadi itu. Kalau memang keluarganya belum cukup Pak, ahli warisnya, ya nggak usah wasiat kita, utamakan ahli waris dulu. Maka ini sangat kondisional. Kalau kita sudah cukup, anak-anak kita juga udah mapan semua, cukup, ya udah jatah warisan ada, ya. Wasiat untuk orang lain yang itu dikhususkan dulu kepada kerabat, baru yang jauh itu juga boleh. Dengan hukum tadi sepertiga, nggak boleh lebih. Sehingga jatah warisan juga tetap lebih dominan. Nah, ketika bersedekah, orang yang ingin menginfakkan semuanya, maka ini pembahasan hukumnya beda. Karena itu bab infak wa shadaqah. Ya bukan berarti besok dia bingung Pak, tapi tetap adalah. Cuman yang dimiliki semuanya itu diserahkan kepada Nabi SAW. Ya. Dan anak-anaknya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mapan semua, sudah misah semua, berumah tangga. Termasuk Aisyah adalah bersama Nabi SAW. Ya buat siapa lagi Pak, yang ditinggalkan hanya untuk kebutuhan makan dan minumnya saja. Ya. Itu terkait masalah bab infak dan sedekah. Kalau ini babnya bab wasiat. Yang kedua tadi terkait orang tua yang sudah sakit ya Pak. Ya. Ingat ketika itu kebutuhan pengobatan, ya. Mungkin ahli waris akan mengatakan ini akan habis lama-kelamaan jatah kita ini. Tetap kebutuhan yang mendesak ad-daruriyat didahulukan daripada yang sifatnya al-hajiyat dalam maqasid syariah. Ini dulu takanin sampai sembuh. Kalaupun harus menghabiskan tadi uang ya yang dimiliki oleh orang tua, kalaupun masih ada sisanya ya dibagilah nanti setelah selesai urusan ya pengobatan ini. Dan jangan takut kita Pak kehabisan ya jatah kita itu. Kalaupun tidak dari situ akan dikasih dari yang lainnya. Jadi ahli waris itu ya secara alami dia mendapatkan jatah dari orang tuanya. Kalaupun orang tua meninggal dunia tanpa ada yang diwariskan, ya sudah, terima aja. Oh nggak ada yang dibagi, buat apa Pak? Nggak ada yang dibagi sudah. Malah kita kena mungkin nanti orang tua punya hutang, kita selesaikan hutangnya. Ya dengan akad mungkin peralihan, hiwalah namanya, pengalihan hutang. Almarhum punya hutang, kan terhalang untuk disolatkan. Gimana supaya selesai urusannya? Ya kan disampaikan kepada jamaah bila ada sanggutan hutang piutang kepada almarhum, mulai saat ini ya dialihkan kepada ahli warisnya. Itu untuk meloloskan jamaah bisa menyolatkan jenazahnya. Jangan udah disolatin baru diumumin hutangnya. Jangan Pak, salah itu. Umumkan dulu. Karena hak Bani Adam ini nggak bisa selesai begitu aja. Ya. Maka ada sistem hiwalah, pengalihan tanggungan hutang. Ya. Jadi kita secara alamilah orang tua mungkin dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya harta, meninggal dunia, ya silakan dibagi semuanya Pak. Kalau nggak ada pesan wasiat, maka itu menggunakan hukum fikih mawaris. Otomatis ya, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itu udah kaidah yang baku. Filosofisnya apa? Ya memang laki-laki ini punya kewajiban nafkah. Makanya warisan itu Pak jangan dihabisin. Justru itu filosofisnya adalah untuk modal si anak dan dikembangkan Pak, dikembangkan. Anak perempuan ketika dia belum menikah sama orang tua yang nanggung. Udah menikah siapa yang nanggung? Suaminya. Jadi jatah 1 bagian itu utuh. Karena nggak bisa diminta oleh siapapun, ya. Itulah Quran membedakan kenapa lizakari mislu hadil unsayain. Bukan berarti tidak adil. Ya, adil tidak mesti sama. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak?
Satu lagi salah satu ada mungkin ini Ya. suami istri yang bekerja. Itu bagaimana? Suami istri yang bekerja, punya penghasilan ya. Ya, apapun yang dihasilkan oleh istri kita Pak, oleh perempuan ya, itu jatah dia. Jatah dia. Dan kita tidak berhak sebagai suami untuk meminta kecuali dengan kebaikan hatinya, dengan kerelaannya. Secara hukum ya tidak wajib dia ngasih kepada anak ya untuk sebagai nafkah, apalagi suami ya. Suaminya ya perokok Pak ya. Minta duit lah buat beli rokok nih. Ya nggak boleh. Apa yang didapat dari penghasilan seorang istri itu untuk dia secara hukum. Kalau dia ngasih itu kebaikan dia aja. Ya, secara hukum kewajiban nggak ada. Nafkah itu ada di pihak laki-laki. Ya, kecuali sudah uzur syar'i Pak, suaminya sakit, ya udah pindahlah kewajiban itu kepada ya ibu. Bekerja dia untuk nafkahin anak. Karena uzur syar'i nggak bisa di dihalang-halangi karena Allah yang sudah ngasih begini. Ya. Makanya hadisnya itu apa? Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawabnya. Seorang suami menjadi pemimpin di rumahnya. Kemudian seorang ibu ya menjadi pemimpin di rumahnya. Karena ketika suami tidak ada, otomatis pindah itu. Otomatis pindah. Ra'iyah namanya, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu berlaku bagi suami dan juga istri, Pak. Jadi uzur syar'i harus dimaklumi semuanya. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suami sudah stroke, nggak bisa usaha. Nah, istri ini punya pekerjaan. Maka pindahlah kewajiban nafkah itu kepada istri kita. Masa orang yang sudah uzur syar'i dipaksa juga nggak bisa Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu mungkin sebagai jawabannya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita tentang hukum Islam tentunya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.